Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita pakai waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan kita. Untuk mengucapkan syukur, sepanjang minggu ini Tuhan sudah memimpin kita. Ya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mazmur 145 ayat 1-3. Aku hendak mengagumkan Engkau ya Tuhan, Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya.
yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Sidang kami persilakan untuk duduk. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita pusatkan pikiran kita berdoa kepada Tuhan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah melawat kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami dengan firman-Mu yang hidup menjadi manusia dan menebus kami sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Yesus yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Yesus yang sudah datang menghampiri kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Biarlah kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Menjadi serupa dengan kehendak-Mu. Menjadi serupa dengan rencana-Mu yang indah itu Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah, memuliakan-Mu pada saat ini. Pimpinlah kami pada waktu ini Tuhan. Pimpinlah kami sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami boleh mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Sehingga kami boleh berjalan dengan penuh keyakinan karena Tuhan beserta kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu dan kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mengucap syukur sebagai orang-orang Kristen karena kita sudah ditebus oleh firman yang menjadi manusia, oleh anak Allah yang kudus, sehingga sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa-dosa kita, sanggup dibersihkan. Pada perjanjian lama, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, setiap tahun mereka harus mengorbankan darah binatang untuk menebus dosa-dosa mereka sepanjang tahun itu. Dan itu dilakukan setiap tahun, setiap waktu, berulang-ulang. Karena itu hanya darah binatang. Tetapi pada perjanjian baru kita ditebus oleh firman yang menjadi manusia, dan firman itu sendiri yang menciptakan manusia, sehingga penebusan itu cukup satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus terus maju, karena kita sudah dibangun oleh firman itu, kita sudah ditebus oleh firman itu. Mari kita kembali memuji Tuhan, maju terus dari nyanyian pujian 251. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Tanda siap siaga telah berbunyi, dan perisai senjata telah diberi. Wahai kau satria, satria Kristus, dengar bunyi gendang isyarat
terus, maju terus, jadi saksi Yesus. Kabarkan Injilnya, angkatlah salib, maju terus. Berteguhlah derap, bariskan langkahmu, dengan salib dan Injil geraklah maju. Wahai dikau satria, satria Kristus, di pundakku tergantung pesan penebus. Maju terus, maju terus, jadi saksi Yesus. Kabarkan Injilnya, angkatlah salib, maju terus. Taburkanlah benih Injil Tuhan kita, karena hidup kekal hanya dalam Dia. Wahai dikau satria, satria Kristus, jangan bimbang, tunaikan tugasmu terus. Maju terus, maju terus, jadi saksi Yesus. Kabarkan Injilnya, angkatlah salib, maju terus. Sidang masih tetap berdiri, kita akan lanjutkan dengan pembacaan Alkitab yang akan diambil dari Yohanes 10 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 10. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Sidang kami silakan untuk duduk kembali. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ya, tugas kita adalah yang sudah diselamatkan, bukan duduk-duduk manis. Tapi kita ada tugas yang mulia, yaitu memberitakan Injil. Ya. Waktu kita menerima Kristus, Roh Kudus turun atas kita. Itulah janji Tuhan. Pada waktu Roh Kudus datang, itu akan disertai kuasa untuk mengabarkan Injil. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Jadi itulah tugas bagi orang-orang yang sudah menerima Kristus, orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, otomatis kita akan menerima kuasa untuk mengabarkan Injil. Tuhan Yesus adalah jawaban bagi hidup kita. Jawaban bagi setiap orang. Bagi orang yang menderita, bagi orang yang takut, bagi orang yang ragu-ragu akan kehidupan masa depannya. Tuhan Yesus adalah jawabannya. Mari kita memuji, hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi
temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, Pak Edi, kami tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia hatiku terdamai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau saja Allah yang hidup, yang menghidupi kami. Karena hanya oleh Engkau saja semua kami boleh menikmati damai yang adalah dari pribadi-Mu sendiri, sukacita-Mu sendiri. Engkau berikan kepada kami sehingga apapun keberadaan kami senantiasa hidup damai dan tenang di dalam Engkau. Karena Engkaulah penghibur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu. Saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh boleh menikmati anugerah kasih karunia yang dari Engkau, yaitu kesembuhan yang dari Engkau, damai yang dari Engkau, karena Engkau yang sudah menanggung segala sakit penyakit mereka. Engkau yang sudah menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Biarlah dengan kelemahannya mereka lebih mengenal Engkau, lebih dekat kepada Engkau, lebih menikmati pribadi, dan bahwa sesungguhnya semuanya sudah Engkau kerjakan dan sudah selesai Engkau kerjakan, dan semuanya boleh dinikmati dengan keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami pun mau serahkan anak muda kami, PKMB dan PKRB, ke dalam Engkau yang memilikinya. Karena dunia ini ada, karena mereka yang Engkau ada, Engkau ciptakan untuk mereka. Biarlah mereka menikmati dunia mereka sejak masa mudanya di dalam Engkau. Engkau yang mengaruniakan mereka takut akan Engkau sejak masa mudanya. Takut akan Engkau sejak mereka di dalam kehidupan mereka saat ini. Sehingga mereka boleh mengasihi orang tuanya, hormat kepada orang tuanya. Mereka dijauhkan dari dunia ini, namun mereka boleh menikmati semua yang ada di dunia ini yang Engkau anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka hidup dari mudanya memuliakan Engkau. Bapa di dalam sorga, mengucap syukur atas semua yang Engkau berikan di dalam pembangunan gereja, sekolah kelas, sekolah minggu. Engkau boleh menyatakan pribadi-Mu, Engkau menyatakan semua yang sedang dikerjakan adalah yang dari Engkau dan Engkau sendiri yang mengerjakannya. Kami mau mengucap syukur Tuhan, kami serahkan setiap orang yang ambil bagian di dalam pembangunan ini. Para pemborong Engkau sendiri yang akan memimpin dan mengerjakannya. Dan semuanya akan selesai karena Engkau yang melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia dan Yayasan Baptis Indonesia yang adalah milik-Mu. Biarlah semua pemimpin di sana diberikan hikmat yang dari Engkau. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dan semuanya hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas bangsa dan negara kami, atas kota Bandung yang kota Cimahi yang Engkau berkati karena kami ada di sini. Engkau memberkati kami melalui kota ini dan melalui bangsa ini, sehingga bangsa ini diberkati karena keberadaan anak-anak Engkau yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang agung kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur. Haleluya Tuhan, amin. Terima kasih Diakon Edi Armanto untuk doa syafaatnya. Ya. Sebelum kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik, saya akan sedikit bersaksi ya tentang pengarang lagu ini ya. Tuhan Yesus baik ini dikarang oleh Williar Kauntu ya. Kebetulan saya mengenal dia pada waktu kuliah. Ya, waktu masih kuliah. Pada waktu itu dia sering menjadi singer atau mungkin sekarang WL atau sering mengisi setiap persekutuan dengan puji-pujian, dengan paduan vokal grup ya. Dan kami semua sangat menikmati ya betapa dia memuji Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan waktu saya lihat lagu ini ternyata yang ngarang dia. Saya kenal dia, mungkin dia nggak kenal saya karena dia waktu itu kalau puji-pujian sering mengisi acara di situ ya. Memang pada waktu itu saya merasa bahwa Tuhan itu sangat baik. Ya. Bagaimana saya bilang sangat baik? Tahun 81 saya kuliah. Ya. Pada zaman itu kuliah itu sulit. Ya. Masuknya cuma lewat satu pintu yaitu namanya Sipenmaru. Ya. Jadi kalau zaman sekarang kan ada yang gelombang 1, gelombang 2, kalau kita punya uang lebih akan lebih mudah masuk. Pada zaman itu ya cuma satu saringannya, lulus atau enggak ya, kuliah atau tidak ya. Jadi saya mengucap syukur karena Tuhan meluluskan saya ya. Saya keluarga yang pas-pasan ya, karena ibu saya ada kebetulan, kita 6 bersaudara ya, dan semuanya sekolah. Bisa dibayangkan
untuk makan pun pas-pasan, apalagi untuk sekolah. Ya. Jadi pada waktu itu saya sangat merasakan bagaimana Tuhan itu baik, menjaga, merawat, memelihara kami semua. Ya. Ya. Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memujikan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. amin saudara-saudara. Ya, silakan duduk kembali. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Ya. Kalau saudara belum merasakan Tuhan Yesus baik, saudara perlu bertanya, ya, kenapa? Ya. Apakah Tuhan sudah izinkan untuk datang ke hidup kalian, ke hidup kita, sehingga bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Nah, mari kita masuk dalam persembahan dan perpuluhan yang akan dilayani oleh Ibu Ratna dan Ibu Turina. Kami persilakan. Ibu Ratna sama Ibu Turina, ada? Ya. Ya, silakan Bu Ratna sama Ibu Jeffrey ya. Silakan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Pak Niko, silakan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami mau berterima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Saatnya kami mau bersyukur dengan memberikan persembahan dan perpuluhan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan dan perpuluhan ini hanya untuk kerajaan-Mu saja. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Dia, terima kasih Bu Ratna dan Bu Turina sudah melayani persembahan dan perpuluhan. Ya, sebelum kita masuk dalam khotbah yang berjudul Hidup Berkelimpahan, kita akan disiapkan oleh pujian solo oleh Pak Wiyoto. Kami persilakan. Salam semuanya. Saat ini kami mau bernyanyi bagi Tuhan dan Raja kami. Nama Tuhan disenangkan, dimuliakan oleh setiap pujian syukur kami. Terima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku dalam tangan-Mu.
sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Oh, my life it has been so good. All my life it has been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak Wiyoto. Kita mau masuki akhir tahun 2023, 1 bulan lagi ya. Itu semuanya seperti pujian tadi, karena kebaikan Tuhan. Ya. Tantangan demi tantangan bisa kita lewati karena kebaikan Tuhan. Saat kegelapan menghampiri, kita bisa melewati karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Goodness of God, ya, kebaikan Tuhan itu yang harus kita syukuri. Hari ini firman Tuhan saya beri tema hidup
berkelimpahan. Ya, pasti semuanya ingin hidup berkelimpahan. Siapa yang gak ingin hidup berkelimpahan? Semuanya ingin, gitu ya. Pasti hidup berkelimpahan. Ya. Di dunia terasa surga nyata, terlebih di surga kelak. Kita ketemu Yesus muka tatap muka. Mari sebelum kita melihat seperti apa hidup berkelimpahan yang diajarkan Tuhan Yesus, kita berdoa lebih dulu. Kepada kuasa Allah yang Maha Tinggi, dan kami minta dalam nama Yesus Kristus, dengan kerendahan hati melalui kuasa Roh Kudus-Mu, buka hati dan pikiran kami. Apa yang kami lihat, kami dengar hari ini Tuhan, firman-Mu boleh memberkati kami. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Kami pulang tidak sia-sia, tapi membawa janji kuat kuasa dari kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami senantiasa sepadan. Karena itulah yang Kau kehendaki bagi kami saat kami sudah Engkau selamatkan dan sudah Engkau tebus. Ke tangan kuasa yang penuh kemuliaan Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, tepatnya kita akan melihat yang merah 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Sekali lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat loh, bukan kekurangan, tapi dalam segala kelimpahan. Seperti apa hidup berkelimpahan dalam Tuhan itu? Sebelum kita melihat lebih jauh, apakah hidup berkelimpahan? Teologi kemakmuran atau kesuksesan mengajarkan seperti itu. Hidup berkelimpahan itu orang Kristen tidak boleh sakit. Itu harapan doa kita ya. Tapi realitanya mulai 60 tahun boyok kita mulai senut-senut. Tangan kita sengutan, itu kan realita. Ya. Umur 60, 70 mata kita mulai kabur. Saya gini kalau barisan Budame ke belakang, saya enggak jelas wajahnya. Ya. Baru lagi ini jelas, kayak Pak Valen, itu Mbak Jessica, Pak Amos, kelihatan. Nah, itu pandangan teologi kesuksesan. Dan juga diharapkan orang harus kaya. Kaya kan doa kita. Anak kita sekolahkan yang terbaik. Terus mencari kerjaan betul-betul sesuai kemampuannya, talentanya. Sehingga bisa dikembangkan. Tujuannya kan kita dapat gaji yang cukup. Sehingga bisa kita tabung terlebih. Kebutuhan-kebutuhan primer, pokok. Itu terpenuhi. Tapi kaya seperti apa? Tapi teologi kemakmuran, kesuksesan harus, perhatikan kata harus itu. Apakah ini ajaran Alkitab? Nanti kita lihat. Dan 3 hal di sini ditekankan, tidak boleh menderita. Tandanya kalau kita itu enggak kaya, kalau sering sakit, kalau sering menderita, itu teologi kesuksesan ya. Orang itu dicap enggak beriman. Karena apa? Kita anak raja, Yesus kaya raya. Itu klaimnya. Sehingga yang dikedepankan di sini. Hal-hal di sini senantiasa terus diajarkan. Sehingga kekuatan pikiran dan upaya manusia tidak dibuka bagaimana pengajaran Alkitab sesungguhnya. Manusia normal, kita semua termasuk saya, ingin hidup berkelimpahan.
Tapi bagaimana hidup berkelimpahan yang diajarkan Alkitab? Kalau ada orang moto seperti itu ya, kecil dimanja, muda foya-foya, ya, tua, disitu dikatakan apa? Mati masuk surga. Pokoknya dari lahir ceprot, muda, tua, wis gak ada air mata. Itu kan harapan yang sangat ideal kita. Muda foya-foya sehat terus, tua juga sehat terus. Terus pokoknya masalah nggak ada. Itu namanya ngimpi. Itu ngimpi. Boleh itu menjadi idealisme kita, harapan kita. Seperti saya kemarin kalau suara saya terganggu, saya nggak bisa optimal. Terlebih pernah ya kalau mau khotbah, boyok di sini seperti disuntik-suntik gitu. Itu realitanya yang kita hadapi. Ya. Saudara, seperti apa hidup berkelimpahan yang diajarkan Alkitab? Seperti janji Kristus tadi. Mari kita lihat. Ya. Yang kita baca tadi, yang merah dulu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada dua kebenaran itu yang akan kita pelajari. Saya bacakan yang merah, teks aslinya. Ego elton ina soen. Ekosin kai perison ekosin. Supaya kita bisa tahu inilah teks asli Alkitab atau Yunani saat itu. Ego elton inasowen ekosin kai perison ekoson. Apakah makna hidup berkelimpahan yang Yesus katakan tadi? Ya, seperti katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang pertama, hidup berkelimpahan dalam teks Yohanes 10 ayat 10b tadi yang pertama, hidup berkelimpahan adalah kehidupan yang kekal pada waktu orang itu percaya Tuhan Yesus. Ya. Ego elton inasoen ekosin. Ya. Saya datang supaya mereka memiliki hidup. Di dalam 1 Yohanes 5, 11-13, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ikut tuliskan kepadamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, kita akan melihat. Ego elton inasoen ekosin. Bahwa yang pertama hidup berkelimpahan adalah saat orang itu percaya Yesus Kristus. Kita akan melihat kata soen. Lanjut. Sini. Tadi dikatakan ya, ego elton inasoen. Soen itu dari kata soe yang hijau itu. Ya. Apa bedanya dengan bios? Ya. Hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup itu bios. Baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Mereka makan, berkembang biak lalu mati. Kan itu ada ilmu biologi. Bios, bio, hidup. Ya kehidupan makhluk secara umum, baik manusia, binatang, dan tumbuhan. Apakah manusia seperti itu? Ya, makan, minum, berkembang biak, bekerja, tua, lalu mati seperti itu. Itu kan enggak sama dengan makhluk yang lainnya. Tapi soe yang Yesus katakan di sini seperti itu. Hidup dalam segala kemuliaan dan kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan yang kekal. Jadi Alkitab menekankan hidup berkelimpahan itu nyata.
Hidup saat orang itu percaya Yesus Kristus dan masuk persekutuan bersama Kristus, seperti hubungan Kristus sama Bapaknya. Sangat luar biasa. Karena itu Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Zoe itu. Inilah yang Yesus berikan. Tatkala kita percaya Yesus Kristus dan kehidupan itu dianugerahkan, diberikan. Pak, anak saya sudah rajin ke gereja loh Pak. Orang tua saya juga. Apakah mereka dijamin percaya Yesus Kristus? Belum tentu. Banyak orang ke gereja hanya rutinitas. Imannya hanya mengikuti pasangannya, tidak secara pribadi di dalam Yesus Kristus. Tapi tatkala percaya Yesus Kristus secara pribadi dan pengakuan imannya dinyatakan dalam kehidupannya, jaminan itu nyata Bapak Ibu. Dan Zoe, hidup sesungguhnya, hidup kekal itu diberikan. Pertanyaannya, kita bisa menguji diri kita sendiri. Sudahkah hidup kekal itu betul-betul mewarnai hidup kita? Betulkah kita sudah berkomitmen mensyukuri pengorbanan Kristus? Sudah nyata bagi kita dan kita yakini itu sebagai anugerah. Ini pertanyaannya. Kalau itu belum nyata Bapak Ibu, hari ini gitu ya. Kalau kita ingin hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus, syarat pertama itu tadi, percaya. Mengenal Kristus. Pertanyaannya mengenal itu seperti apa? Lanjut. Mari kita lihat di sini, hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal di situ, teks aslinya ginoskosi, dari kata ginosko. Nah itu bentuknya present indikatif aktif. Artinya pengenalan kita itu terus menerus, enggak kendor. Di sini. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Bukan, wah sudah dibaptis, udah ya, ketemu Natal tahun depan ya. Wah sudah dibaptis, sudah tanggung jawabku untuk Tuhan sudah selesai, karena sudah dibaptis. Persekutuan enggak pernah, baca Alkitab enggak pernah. Sudah wis pokoknya KTP ku wis Kristen, wis mantep. Apa meneh KTP sekarang seumur hidup. Di situ saudara. Padahal Yesus tekankan, hidup yang kekal mereka mengenal Engkau satu-satunya. Artinya pengenalan kita akan Kristus itu terus menerus. Kita itu jadi murid seumur hidup. Itu dicontohkan Pak Sis itu ya. Murid kelas dewasa seumur hidup Pak ya. Setelah menikah sampai hari ini Pak ya. Itu kehidupan kita. Sampai Tuhan memanggil kita. Ya seperti dari TK, SD, SMP dan seterusnya. Itu proses. Kan itu karena ginoskosi atau ginosko di situ mengenal Yesus satu-satunya. Enggak langsung 100% saya mengenal Allah. No. Itu nonsen, itu omong kosong. Karena itu 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan itu, tetapi bertumbuhlah. Artinya itu perlu proses.
Enggak ujuk-ujuk, enggak sekaligus jadi. Saya dulu waktu mahasiswa ya, sering ya, saya gabung di GC Indrono di situ. Kalau passing petugas enggak datang, itu termasuk gereja besar. Suruh mahasiswa, saya masih tahap belajar gitar, ngerdek. Apalagi ngiringi itu, ngerdek. Akhirnya di sini yang sudah bisa, kunci yang sudah bisa, karena nggak bisa menguasai diri, yang di sini sudah bisa itu ya udah blank. Itu kan proses. Karena baru disuguhi seperti itu, apalagi mendadak. Dalam kehidupan kita, itu proses pengenalan kita akan Kristus, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Perhatikan. Semuanya butuh proses. Bahkan kadang kita jatuh bangun untuk mengenal Tuhan itu. Ingat Ayub. Sekarang aku telah mengenal Tuhan dengan mata kepalaku sendiri. Sebelumnya Ayub apa? Kata orang Tuhan seperti ini. Tapi setelah realita dia hadapi Bapak Ibu, dia betul-betul mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan betul. Setelah semuanya lenyap, hartanya, anak-anaknya, hamba-hambanya, Ayub baru mengenal Tuhan. Jadi tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Butuh proses dan itu pertumbuhan. Kadang ada air mata, kadang ada perbedaan pendapat, kadang ada perselisihan. Di situ menajamkan dan mendewasakan kita. Perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga kita betul-betul matang, utuh mengenal Tuhan Yesus itu. Ada tantangan sedikit bangkit bagaimana? Evaluasi bagaimana? Karena tadi hidup berkelimpahan yang pertama yaitu kita percaya Yesus Kristus. Baru kelimpahan itu yang pertama dinyatakan. Melalui persekutuan, melalui hubungan yang indah dengan Tuhan. Jadi tidak instan, tidak mendadak. Jatuh bangun, kadang sakit hati, kadang kekecewaan, kadang kegagalan. Itu mewarnai kita mengenal Kristus lebih dalam. Karena kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ingat, Yesus tatkala mengenal kehendak Bapanya. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi jika cawan ini aku lewati, bukan kehendak-Ku. Secara manusiawi Yesus enggak sanggup, tapi bisa mengatakan itu karena dia mengenal keberadaan Bapanya sebagai bukti kasih hubungannya yang indah dengan Bapanya. Sehingga Yesus mengenal kasih Bapa yang luar biasa itu bagi kita. Kan tuh saudara, hidup berkelimpahan itu diberikan Tuhan saat orang itu percaya Yesus Kristus dengan benar dan baik. Kita menjadi percaya Kristus bukan karena KTP kita Kristen, keluarga kita Kristen, tapi karena Yesus Kristus itu sudah memilih kita, sehingga pengenalan kita tidak terhenti, tidak tertunda saat tantangan-tantangan itu datang. Ingat, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Bagaimana membangun persekutuan
seperti Yesus dengan Bapaknya supaya pengenalan kasih Bapa itu betul-betul mewarnai kehidupannya. Lanjut. Ini saya gambarkan seperti itu. Seperti Yesus, sungguh indah hubungannya dengan Bapaknya. 5 langkah membangun hubungan dengan Tuhan. Ada pengakuan dosa. Ini penting, pertobatan. Tatkala kita bersalah, berdosa, pertobatan di hadapan Allah. Memang manusia itu kumpulan orang berdosa kita itu. Kita itu kumpulan orang-orang kilap. Tapi tatkala kita sadar Allah Maha Pengampun, di situ Tuhan memberikan. Tapi iblis enggak mau seperti itu. Ego kita selalu dikedepankan. Tapi tatkala kita salah pengakuan itu di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan menunggu pengakuan kita itu. Belajar firman melalui sekolah minggu, melalui tiap hari. Di HP, dalam Alkitab bisa membangun iman kita. Melalui doa, bahkan melalui persekutuan. Kita dikuatkan melalui persekutuan. Sehingga kasih kemurahan Tuhan membuat kita semakin kokoh, semakin kuat. Tadi pagi ya, Diakon Edi kesaksian dalam pekerjaannya. Bagaimana permasalahan-permasalahan di dunia pekerjaan. Saling tekan, saling menjatuhkan. Jika kita tidak kuat di dalam Tuhan, fellowship kita, persekutuan kita mudah jatuh, kita mudah rapuh. Dan tetap taat kondisi apapun. Ini teorinya. Mari kita belajar. Kita semua perlu belajar. Ini proses tadi. Kita bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan. Taat tanpa belajar kita nanti naib. Terus tadi akhirnya enggak percaya dokter, ilmu pengetahuan enggak percaya. Terus pokoknya beriman, enggak usah belajar firman Tuhan. Nanti kacau kita pengetahuannya. Dasar-dasarnya. Ini penting. Enggak bisa salah satu ditinggalkan. Iman anugerah. Alkitab justru mencelikkan kita seperti ini. Orang Kristen harus hidup beriman. Kan itu saudara, membangun hubungan dengan Tuhan, tujuan simpelnya sederhananya apa? Kita mengenal Kristus yang sudah memberikan jaminan keselamatan kita tadi. Karena dengan mengenal Kristus yang utuh, yang benar, dan kita sedang dalam proses, disitulah kita bisa menikmati ya, suka, duka di dalam mengiring Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, atau yang terakhir, seperti apakah hidup yang kekal itu? Ya, hidup berkelimpahan adalah kehidupan yang berlimpah, hal-hal spiritual, bukan material. Ya, atau dikatakan di situ yang hijau itu perison ekosin, dan hidup berkelimpahan. Ya, itu menekankan hidup berkelimpahan itu berlimpah hal-hal spiritual, bukan material. Pak, berarti saya punya mobil enggak boleh, punya rumah enggak boleh, punya uang banyak enggak boleh. Ya harus. Kita bekerja, kita sekolah untuk mencari itu. Tapi bagaimana kita menilai semua hal material itu? Kalau kita salah menilai saudara, berarti kita belum bisa memaknai hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Karena banyak orang dunia sedang mengejar di situ. Hal-hal material. Hal-hal yang berupa fisik.
Apakah itu tabu? Enggak boleh. Boleh. Tapi bagaimana kita memanagenya? Seperti Yesus katakan, manusia hidup bukan dari apa? Roti saja. Atau nasi saja. Kita itu bisa hidup bukan dari nasi saja. Itu Yesus katakan. Tapi juga dari apa? Firman Allah. Kan itu hidup berkelimpahan, disitu katakan peroson ekosin. Itu dari kata periso eko. Artinya terus menerus juga. Hidup berkelimpahan Tuhan akan berikan. Seperti apa hal-hal spiritual yang terus kita kembangkan dalam kita hidup berkelimpahan. Lanjut. Saudara, siapa orang setampan Salomo? Ini raja yang terkenal, kekuasaannya, istrinya, gundeknya. 300 istri, 700 gundik. Siapa wanita yang enggak terpikat ketampanan Salomo saat itu? Wanita ingin meskipun menjadi selirnya, meskipun menjadi istri sirihnya. Sampai ke 100, 300, 400, 500, 700 rela. Karena Salomo sangat tampan, kaya raya, dihormati, dikagumi. Enggak ada raja-raja di Yehuda atau Israel seperti Salomo. Kekayaannya, kehormatannya, ketampanannya, kekuasaannya. Tapi apa yang dikatakan Salomo? Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Artinya apa? Kalau orang mengejar materi, kekayaan duniawi, ini Salomo sudah membuktikan. Orang tidak pernah bisa mengatakan cukup. Istrinya sudah cantik, wah kurang cantik. Suaminya sudah tampan, wah kurang tampan, kurang ini. Hal-hal yang tidak baik terus dicari celahnya. Karena mempunyai uang, mempunyai kekuasaan. Itu yang dipraktekkan Salomo. Apakah materi enggak penting? Penting. Makanan enggak penting? Penting. Tapi kalau hidup kita sekejar orientasinya materi Bapak itu, kecewa gitu. Ya. Seperti kita, pelayan-pelayan ini tadi, kalau sekedar orientasinya materi kita kecewa. Ada hal yang kadang tersembunyi. Kan tuh waktu masa tuanya Salomo mengatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dikatakan sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sebagai raja, pengawalnya tentunya sangat ketat dan pasti juga super ketat. Tapi hatinya tanpa Tuhan itu kosong. Ini Salomo sudah membuktikan. Tatkala orang sudah semua pada klimaknya, kekayaannya, kekuasaannya, dan segalanya dimiliki, lalu Tuhan tidak ada di situ. Salomo sudah membuktikan. Ternyata kosong jiwanya. Apa yang dikatakan Yesus? Lanjut. Raja di atas segala raja mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ingat Matius 28 ayat 18.
empunya yang memiliki surga dan dunia siapa? Yesus Kristus. Semua orang nanti akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Karena dia penguasa dunia dan surga. Tanpa Kristus, orang tidak bisa masuk ke tiket surga. Tapi yang empunya dunia dan surga di sini mengatakan saat hidupnya, saya waktu di dunia lihat, kalau serigala saja ada liang, burung saja ada sarang, anak manusia saya untuk meletakkan kepala, nyendengkan kepala, istirahat saja enggak ada. Artinya apa? Yesus tahu kedudukannya dan kembalinya kemana. Seperti kita yang Paulus katakan, kita itu menjadi warga kerajaan surgawi. Filipi pasal 3. Artinya kewargaan kita di dunia itu hanya sementara. Kalau kita sudah sementara lalu kita enggak pernah mengejar yang surgawi, saudara. Bagaimana kita bisa berkelimpahan secara spiritual? Ini Yesus mengingatkan. Kelimpahan pertama tadi semenjak kita percaya. Ingat status kita, KTP kita. Menjadi warga kerajaan surgawi. Bukan duniawi lagi. Karena itu Yesus saat hidup di dunia dengan amat sederhana. Akan kita peringati ya, lahirnya di kandang. Kandang domba, tempat pengungsian. Setelah lahir anak diusir sana sini. Nelongso siapa? Ngusir kalau kampung sebelah enggak apa-apa ya. Atau lain provinsi, lain negara. Bayangkan. Kalau sekarang lain negara enggak apa-apa, ada pesawat terbang. Zaman dulu Yerusalem, Bethlehem diusir ke Mesir. Betapa luar biasa. Itu kesederhanaan. Karena itu hidup berkelimpahan di dalam Kristus Yesus mengembangkan nilai-nilai spiritual itu. Pertanyaannya nilai-nilai spiritual seperti apa? Sehingga kita bisa mengalami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Lanjut. Inilah nilai-nilai spiritual Bapak Ibu. Galatia 5, 22, 23. Ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, ada kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Mana yang menonjol dalam diri kita? Dan semuanya itu tidak, saya langsung 6 atau 9 buah roh di sini. Proses mengembangkan nilai-nilai spiritual. Kan itu Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Mengapa ini diperintahkan? Karena saat kita dikecewakan, kasih kita umumnya berkurang atau bertambah. Saat kita disakiti, difitnah, kasih kita berkurang atau bertambah? Apa Nove? Bertambah, amin. Ya, umumnya apa? Kasih kita mulai berkurang. Kita mulai menfitnah si A, melihat kejelekan si A, kok saya enggak pernah mengatakan gini kok dikitikan. Karena itu dikatakan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah. Ya. Dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Umumnya tatkala hubungan kita dengan sesama enggak beres. Atau tatkala hubungan kita dengan Tuhan melorot, sedang turun. Mungkin persepsi Tuhan sudah enggak mengasihi saya.
Tuhan sudah enggak memberkati saya, kurangnya apa saya? Kok saya semakin rajin berdoa, masalah saya banyak, semakin setia pada Tuhan, kok masalah saya banyak? Ya udah saya enggak usah melayani Tuhan, bebas. Apakah seperti itu? Berarti kasih kita mulai berkurang. Komitmen kita mulai luntur. Disinilah saudara, kasih itu harus bertambah-tambah. Nilai spiritual itu. Enggak bisa Pak, enggak bisa. Tapi inilah yang diajarkan Tuhan. Ingat pemulihan tadi, Diakon Edi tadi ya. Kamu harus mendoakan temanmu itu. Kalau tetap menyimpan rasa sakit hati, itu akan terbawa kamu sampai mati. Kita ada Roh Kudus, kita diberi kemampuan, nilai-nilai spiritual yang Tuhan anugerahkan, Tuhan mampukan. Orang yang mengkutuk kita, memfitnah kita. Bagaimana nilai-nilai spiritual itu? Apakah kita seperti hukum perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Ya. Seperti Hamas dan Israel. Hamas menyerang dulu saat orang melakukan ibadah gitu ya. Banyak orang-orang dibantai Israel. Lalu Israel mempertahankan, lalu menyerang dulu. Ganti menyerang. Dan lebih luar biasa serangannya. Diserukan apa? Genjatan senjata. Kadang beritanya enggak objektif di telinga kita. Ya. Di sini saudara, ya. Tatkala nilai-nilai spiritual itu mulai luntur, yuk ditambah, yuk itu dikendalikan. Sehingga itu tidak menina bubuk kita, justru itu menjebak kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Lanjut. Berkelimpahan secara materi, maksudnya berkelimpahan secara spiritual, bukan material, dalam kesulitan masih bisa bersyukur. Ini hampir 4 minggu ya Pak Tri ya, Pak Parjo ya, bergumul tentang air. Apalagi mau pembangunan ya, air mulai habis, diperbaiki dan sebagainya, rusak lagi, lalu beli alat baru, ternyata casingnya miring sehingga nggak bisa masuk sibelnya itu, lalu diakali Pak Tri lagi, padahal sana sedang ngecor. Ya bersyukur, artistis masih jalan meskipun cukup mahal. Ya. Malam kemarin, Pak Riko setelah latihan singer, Pak nggak ada air, saya kaget. Padahal 4 jam saya isi. Ya. Masih bersyukur, 3 jam sampai tengah malam saya isi dengan artetis. Apalagi ini hari Minggu. Kalau nggak ada air gimana? Ya. Kadang hal-hal seperti itu. Gitu ya. Dalam kesulitan masih bisa bersyukur. Kita mulai melihat yang dari atas. Tapi kalau kita melihat yang negatif, yang jelek, susah. Gitu. Saat disakiti masih bisa mengampuni. Ingat pelajaran hari ini? Masih ingat ya? Stefanus apa? Difitnah. Ya. Menghina Allah, melecehkan nama Allah. Lalu diadili rame-rame dan dilempar batu. Stefanus apa? Mendoakan. Betul tak? Ini makna nilai-nilai spiritual berkelimpahan kita.
Dikecewakan masih bisa mendoakan. Yusuf kurang apa dikecewakan oleh saudara-saudaranya? Tapi masih mendoakan, bahkan mengampuni. Ini nilai-nilai spiritual yang gak bisa dibeli oleh rupiah. Nah ini berkelimpahan. Orang seperti itu akan memiliki kedamaian. Diputus pacar masih terus tegar dan bersinar. Betul ya Diki? Tapi kamu gak sedang diputus pacar tuh? Wonda, ya. Diputus pacar kecil, ya. Masih tegar, masih bersinar. Tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak disapa, terus menyapa. Nah ini seperti firman Tuhan menumpuk bara api di atas kepalanya. Ya. Apa tuh mau dia disapa enggak mau? Enggak disapa katanya sudah benci sama saya. Kalau disapa risih dan sebagainya. Akhirnya lagunya siapa? Lagunya siapa Bu Panjaitan? Lagunya siapa Bu Dame? Raisa. Serba? Iya. Kan lagu ini Raisa, serba salah. Disapa salah, gak dicintai salah, dilepaskan salah. Rewel. Dan semua serba salah. Kadang orang ego seperti itu. Ya. Bagaimana kita memaknai hidup berkelimpahan yang kedua di dalam Kristus? Nilai-nilai spiritual seperti contoh-contoh tadi. Itu dikembangkan. Memang gak instan. Butuh tadi pengenalan kita, kedewasaan kita akan kasih Kristus. Dan itu mendewasakan kita. Saya, Bapak Ibu, kaum muda-mudi semua di sini. Jadi konsep kita tidak seperti teologi kemakmuran. Masalah ditangking saja, penyakit ditangking saja, alergi, periksa ke dokter. 2 minggu yang lalu saya cabut gigi sini. Ya, saya di sekolah minggu dewasa sudah kesaksian ya. Ini ogla-agli. Ogla-agli apa ya? Jawaban apa goyang gitu ya. Wah sakit minta ampun. Dokternya sedikit sombong, Bu Suniati di rumah sakit Mal itu. Pak ini cepet, nggak ada 5 menit gitu tuh. Minggu depan ke sini, ini tak kasih obat. Betul saya ke situ. Apa yang terjadi? Seminggu berikutnya sudah nggak sakit, sudah nggak abuh, mau dicabut. Ini cepet Pak. Syukur dok kalau cepet. Apa yang dikatakan dokternya? Pak, inilah saya berpuluh-puluh tahun menjadi dokter gigi. Dokter gigi, tertipu gigi. Maksudnya apa Bu? Itu kondisi saya, mulut saya mangap gitu. Ternyata patah Pak. Akarnya belum tercabut. Pak, nanti saya rujuk ke Hasan Sadikin, ke dokter bedah mulut. Tapi saya berusaha dulu. Iya dok. Udah saudara, tangnya, obengnya, semua perlengkapan dikeluarkan. Setengah jam gitu ya. Pak, aduh, ini pengalaman saya pertama Pak. Karena akarnya masih kuat. Ini Pak Hosea itu ikhlas enggak? Dalam hati saya dongkol tentu ya. Sudah 2 minggu yang dicabut kok enggak ikhlas gitu loh ya toh. Dikatakan gitu. Ini betul Pak Hosea enggak ikhlas ya? Maksudnya dok, ini susah. Lalu dia memberi semangat, Pak saya coba lagi. Alat-alat yang lain dikeluarkan. Sampai saya ditekan di sini. Hampir 50 menit Bapak Ibu. Awalnya dia cuma 5 menit. Karena tertipu itu.
Alhamdulillah Pak Hosea. Sukses. Puji Tuhan dalam hati. Ini pengalaman saya dokter gigi tertipu gigi yang sembunyi. Kalau hanya ditengking saja sembuh enggak gitu. Dokter yang ahlinya, yang bertahun-tahun belajar gitu. Ya enggak. Akhirnya kan membusuk. Banyak orang seperti itu. Pak Hosea ini langsung saya kasih obat. 3 jenis supaya pulang enggak sakit. Karena sudah ditekan 50 menit tadi Bapak juga kemeng gitu ya. Obat pertama oke, saya untal. Obat kedua oke, saya untal. Obat ketiga saya untal, saya nyemprot. Ya. Untungnya dokternya pakai Faisal itu. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin Bapak sedang tegang. Gitu ya. Enggak apa-apa. Betul Bapak Ibu. Obat yang ketiga saya minum itu nyemprot. Gitu ya. Air yang saya minum, obatnya enggak tertelan, nyemprot. Istri kan tahu kalau saya minum obat itu pasti, pasti keluar itu. Itu pasti keluar itu. Ada suaranya seperti itu. Ya. Lah itu pengalaman. Ya. Kalau diserahkan orang bukan ahlinya seperti apa? Kan semakin kacau. Di sini Bapak Ibu. Ya. Hidup berkelimpahan. Tatkala tantangan, kesulitan, bahkan rasa sakit itu ada. Bagaimana kita berupaya. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan menjadi utuh. Lanjut. Bagi Paulus, hidup berkelimpahan, lihat. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Bukan seperti teologi kesuksesan tadi. Hanya kelimpahan, hanya kekayaan, hanya materi. Gak ingin sakit penyakit masalah datang. Itu akan diusir. Kalau itu tetap ada berarti kamu belum beriman, belum percaya Kristus. Itu sebuah penghakiman. Tapi Alkitab katakan apa? Saat kelimpahan saya bersyukur. Saat kekurangan, sakit penyakit datang, masalah datang, ya kami atasi bersama Tuhan. Itu namanya teologi ketangguhan. Dalam keadaan apapun, di zona nyaman, berkat banyak, gak lupa Tuhan. Saat masalah datang, tidak meninggalkan Tuhan. Itu yang Alkitab ajarkan. Sehingga Paulus memaknai hidup berkelimpahan di zona nyaman, di zona tidak nyaman. Dia tetap di dalam Tuhan. Yang terakhir, karena itu hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b tadi ada 2 di sini. Hidup bekal saat percaya Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Pak, saya sudah dibaptis, pasti percaya Yesus. Enggak jamin. Undang Yesus saat ini. Karena Yesus selalu memberi kesempatan yang indah dalam hidup kita. Hal ini yang terus berkurang nilai-nilai spiritualnya. Mari kita datang kepada Yesus. Dia super spiritualnya. Empunya kerajaan surga, empunya dunia. Tapi sarang, liang, atau rumah untuk meletakkan kepalanya yang permanen di dunia enggak punya. Karena orientasinya apa? Kehendak Bapa. Rumahnya di surga. Mari saudara, kita hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Iman keyakinan kita semakin pada Kristus semakin mantap. Jangan orientasi kita percaya Kristus karena si A, karena si B, tapi pribadi kita kepada Kristus. Dan pengenalan itu terus menerus. Yang kedua, mari kita kembangkan nilai-nilai spiritual. Kasih, pengampunan, penguasaan diri. Karena kalau orang sedang jatuh cinta, penguasaan dirinya itu berkurang.
nalarnya enggak jalan. Karena sedang jatuh. Kalau sedang jatuh di bawah. Yang enggak nalar dikatakan nalar. Yang Alkitab enggak berkenan dikatakan berkenan. Mari kita nilai, kita ukur dengan nilai-nilai spiritual yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita rindu hidup berkelimpahan. Kita rindu diberkati Tuhan. Tentunya kita tidak ingin seperti Salomo. Kita bersyukur menjadi ya biasa-biasa saja. Bukannya kita enggak punya tujuan yang luar biasa. Kekayaan materi, tidak. Justru kadang kecantikan, ketampanan itu menjerat orang itu. Contohnya Salomo tadi. Kantu saudara, mari kita rindu diberkati Tuhan, iman kita ditambahkan, rasa percaya pada Kristus dikembangkan. Mari kita berdoa, silakan tim musik ke depan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita ingin pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, dan teman kita ingin diberkati sehingga kita dipakai Tuhan dalam pengenalannya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Silakan musik, pujian terakhir, Yesus hanya jawaban. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengundang, mengajak Bapak Ibu, kaum muda remaja, hari ini yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh, undang Yesus masuk hati saudara. Saya orang berdosa Tuhan, saya belum percaya Engkau sungguh-sungguh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Katakan itu dengan pengakuan yang setulus-tulusnya, sejujurnya di hadapan Tuhan. Tuhan menunggu itu. Ingat, Tuhan gak pernah memaksa kita. Kita membuka hati pikiran kita. Sejauh mana kita mau datang kepada Yesus. Mungkin nilai kasih kita mulai luntur. Nilai-nilai spiritual kita mulai luntur. Mari Bapak Ibu kita minta Sang sumbernya, Sang empunya surga dan dunia ini, Yesus Kristus. Sehingga kita diberi kemampuan mengembangkan nilai-nilai spiritual. Kasih, pengampunan, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan. Tatkala tantangan-tantangan iman mulai menghadang kita, sehingga kita tegar, kuat di dalam Tuhan. Ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu, kami segenap umat-Mu. Jika ada umat-Mu hari ini yang belum sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Yesus, dengan imannya, pengakuan dalam hatinya, mereka boleh Engkau jamah, sehingga mengalami hidup berkelimpahan di dalam Engkau. Saat percaya kepada Engkau hari ini, esok bahkan saat kedatangan langit, bumi ini lenyap, hidup bekal Engkau berikan. Itu suatu berkah anugerah yang menguatkan kami. Terima kasih semua materi yang Engkau titipkan bagi kami. Berkat-berkat jasmani yang Tuhan limpahkan bagi kami. Melalui usaha, melalui upaya segenap umat-Mu. Tapi kami tidak meninggalkan nilai-nilai spiritual yang Tuhan juga sudah anugerahkan bagi kami. Bisa kami kembangkan, kami lipat gandakan, sehingga kami betul-betul menjadi saksi-Mu Tuhan di dalam kehidupan, di dalam persekutuan kami. Kasih kami boleh Engkau tambahkan, sukacita kami, damai sejahtera kami, penguasaan diri kami, sehingga iblis tidak menipu menjerat kami, sehingga kami jauh dan jatuh di hadapan. Hanya Engkau Yesus, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin dalam pekan ini banyak beban, pergumulan yang menghentakkan, menyesakkan napas kami. Kami memandang Engkau Yesus, satu-satunya penghibur, kekuatan, kemenangan kami. Kami tidak memandang seberapa banyak, seberapa besar masalah itu.
tapi Kristus yang siap mengampuni, merangkul, memaafkan, dan memakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita aminkan doa kita, syukur kita dengan pujian ini. Lagu cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Lagu cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban. katakan sekali lagi, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, mohon kesabarannya sebentar, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mengundang Bapak Ibu, hari Rabu 15 November jam 7 malam, dalam persekutuan doa Rabu, firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Sri Dadi Adianto. Berikutnya, gereja mengucapkan selamat ulang tahun 14 November, Saudari Nadia Deborah Notela. Salam Bu Ratna. Tuhan berkati kesehatan, karir Nadia. Ya. Berikutnya juga 15 November, Saudara Lian Sujana Sitanggang. Ada Lian? Ya, selamat ulang tahun Lian. Tuhan berkati ya. Pekerjaannya ya, juga segala cita-citanya. Berikutnya. Ya, petugas ibadah minggu depan tanggal 19 ya. Ya, tanggal 19 November maksudnya ya. Bisa dilihat di buletin Bapak Ibu,
sehingga semuanya boleh siap melayani Tuhan. Ya. Mulai minggu depan ada pengumpulan baksos Natal ya, tahun 2023. Ya. Boleh sembako, boleh rupiah nanti dikumpulkan ya, ke diakon gitu ya, sehingga menjelang 25 Desember nanti kita bisa bagikan ya kepada saudara-saudara kita atau warga sekitar gereja. Ya, khususnya yang belakang pilar mas, seperti itu. Itu beberapa pengumuman, mungkin ada tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, mohon Bapak Ibu, ya. Setelah ibadah ini ada latihan paduan suara, PBI, WBI, pemuda, remaja, ya. Mari ya, kita mempersiapkan suara kita untuk KUR Natal 25 Desember. Kemarin sudah rapat PPG, Natal kita tanggal 16 Desember. Itu sebagai ketua panitia Natal PKMB PKRB ya, Sabtu jam 5 sore. Ya. Semua urusan diserahkan ke PKMB. Dan urusan konsumsi diserahkan ibu-ibu atau WBI ya, Bu Wardoyo ya, dan Bu Parti CS ya, di situ ya, bisa dibicarakan. Termasuk konsumsi tutup tahun. Tahun ini ibadah tutup tahun bersamaan dengan hari Minggu. Biasanya kita Minggu malam atau sore ya, khusus tahun ini itu hari Minggu. Dan acaranya tidak seperti ibadah tapi seperti malam tahun baru. Nanti panitia akan menginfokan. Ya, jadi ibadah malam tahun baru biasanya malam itu enggak ada, sekaligus. Ya, kemarin sudah dirapatkan di PPG gitu. Temanya Natal tahun ini, Mbak Priska ada? Ya. Ya, Joy Story. Ya, cerita sukacita Natal. Ya, tentang keluarga, gitu ya. Silakan keluarga-keluarga ya, memaknai Natal, mempersembahkan pujian, menghubungi panitia Natal atau Mbak Priska. Seperti itu. Dan nanti juga ada, panitia sudah menyiapkan, tiap minggu itu ada foto per kelas. Kemarin sudah kelas Indria sampai Madya, hari ini tadi sudah kelas tunas muda remaja. Minggu depan kelas dewasa, ibu-ibu dan bapak-bapak. Seragamnya serahkan guru-guru. Itu nanti untuk kalender tahun 2024. Ya. Tukang fotonya Mas Rahman, ya, seragamnya guru-guru Bu Mariana ya, bisa diinfokan. Ya, di situ. Nah, nanti untuk kalender tahun 2024. Ya, di situ. Itu sekilas info tentang kegiatan Natal kita tahun ini. Ya, Pak saya nggak bisa foto gimana? Tidak mengurangi kehadiran Bapak Ibu, tapi kirim fotonya ke Mbak Priska atau Mas Rahman, nanti disisipkan, diedit. Tapi ya jangan Pak Sis kirim foto umur 30 ya jangan ya Pak Sis. Gitu. Nanti yang edit bingung nanti, ini penampakan siapa gitu. Ya, fotonya yang baru gitu ya. Kasihan yang edit nanti, ya ada penampakan atau yang baru. Kalau enggak ada tambahan pengumuman, mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dengan doa berkat. Mari kita mohon berkat kepada Bapa di surga. Kemuliaan hormat bagi Allah Tritunggal, Allah yang kami imani dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami, hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan
damai sejahtera diberi Tuhanmu. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak sebelum saling memberi salam.